Bu, malam ini kita memperingati Maulid. Siapa yang memperingati Maulid, berarti Bapak Ibu harus siap kalau ada yang menilai malam ini bid'ah. Ustadz, ya. Kenapa ada yang bilang bid'ah, Ustadz? Karena mereka punya alasan. Nabi Muhammad nggak buat maulid Nabi. Betul? Betul. Tapi ada ulama besar, namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mengapa rupanya hari ini umat-umat banyak memperingati maulid? Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, Ibu tahu Yusuf Al-Qardawi rumahnya di mana? Tahu? Aku pun nggak tahu. Yusuf Al-Qardawi itu, beliau mengatakan dulu kalau kejadian-kejadian yang Nabi buat, sahabat ikut. Jadi sahabat karena ikut jadi cinta. Karena cintanya rela mati bersama Nabi. Namun akhirnya Nabi meninggal dunia, sahabat meninggal dunia, umat akhir zaman tak kenal dengan Nabi. Bagaimana mau cinta sama Nabi? Makanya dulu mereka itu yang bersama dengan Nabi, ikut berjuang dengan Nabi, cinta sama Nabi. Maka Yusuf Al-Qardawi mengatakan, pantas hari ini orang buat maulid Nabi. Kenapa? Karena banyak yang tak kenal dengan Nabi, maka tak cinta dengan Nabi. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin Mesir, BKM Masjid Al-Aqsa, buat peringatan maulid Nabi untuk mencintakan umat-umatnya, mencintakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam ini maunya habis peringatan maulid kita bertambah cinta sama Nabi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semencirim, Bapak Sugeng Suheri. Walaupun awak udah betul menyebutkan namanya, beliau tidak akan memberikan seperti anak-anak tadi, karena memberikan saya nanti pas pulang nanti. Bangga kita punya kades macam beliau. Orangnya merakyat, orangnya dekat dengan masyarakat, orang yang enggak jaim, enggak jaga wibawa, orangnya dekat dengan agama. Orang kayak gini kalau nyalon sekali lagi wajib dipilih. Yang penting jelas program-programnya. Ibu duit aja. Yang saya hormati Ustadz kami
Ketua FKSMM Ustadz Suhendro SPDI. Hormat kami kepada Bapak BKM Bapak Sumardi SPDI. Beliau masih pakai masker, cuman makainya tanda segan. Tanda orang pakai masker segan, nggih masker tapi dele nang gulune. Nak nggih masker eneng corona, dele cangkem tutup irung. Naiki karena segan. Hormat saya juga kepada Bapak Kepala Dusun Bapak Mahmud Sobri. Hormat saya juga kepada Ibunda Ketua Pengajian Akbar 2 kecamatan, Bunda Aini. Semoga Bunda sehat terus. Hormat saya juga kepada Ustadz Ubul Waton MA dan kori kita yang kami sayangi, dan bapak-bapak kami, ibu kami, serta seluruh jamaah yang hadir malam hari ini. Insya Allah semuanya sehat-sehat dalam lindungan Allah, di akhirat nanti dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Bu, malam ini rame hadir, padahal cuaca tadi hujan sebentar. Kalau acara-acara hari besar Islam, kalau hujan itu namanya rahmat. Tapi kalau ada orang pesta hujan, itu namanya musibah. Kenapa? Leng kondangan ora teko, modale modal utang. Jenenge musibah. Ini pernah kejadian kayak gini, hujan pesta. Yang pesta dilit-dilit delok langit wae. Anak-anak remaja ngomong, "Wak, kok nengok langit aja, Wak." Hujan ketoke. Hujanku rahmat, Wak. Rahmat dasmu iku. Wak nak pesta hujan terus opo leng kondangan. Jadi rupanya kalau orang pesta hujan turun bisa jadi musibah. Kenapa? Karena modalnya utang. Bapak Ibu, malam ini saya yakin kita yang hadir ini semua pasti karena Allah masih mentakdirkan kita hidup. Ini yang hadir semuanya masih hidup? Masih hidup? Alhamdulillah. Tapi saya yakin kalau sudah mulai tausiah, mulai setengah hidup. Bu, nampaknya kita baru bisa menghirup udara segar. Kalau yang lalu kumpul-kumpul kayak gini takut. Sikit-sikit corona, sikit-sikit covid. Dan ingat kali saya, di tempat saya tinggal itu hampir tiap hari ada saja pengumuman orang meninggal. Kalau di tempat saya itu, Bu, asal ada orang meninggal, Pak, itu diumumkan di masjid. Di sini diumumkan juga, Bu, di masjid. Cobalah seandainya besok pagi kira-kira ada pengumuman di masjid ini. Ya kita kan nggak ada yang berani jamin kalau besok masih hidup. Seandainya lah besok pagi ada pengumuman di masjid ini. Kata BKM mengumumkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah berpulang ke rahmatullah ibunda. Pinjam nama ibu satu, Bu, untuk praktek besok. Pinjam aja. Kalau cocok terus, no. Belum siap? Siap nggak siap? Mau nggak mau? Kalau sudah Allah izinkan, maka kita nggak bisa lari dari kematian itu.
Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kau berada, maut akan menjumpaimu walaupun kau berada di benteng yang sangat kokoh. Jadinya bersyukur malam hari ini. Yang lalu ada orang meninggal dunia kena COVID. Bayangkan wali kota terpilih Kota Binjai, Bapak almarhum Juliadi, sahabat saya, 2 kali mencalon, 2 kali belum berhasil, 3 kali mencalon, menang, meninggal dunia. Mau dilantik, sudah meninggal. Artinya apa, saudara yang dimuliakan Allah? Itu sudah datang ajalnya. Jadi saya teringat, saya kan udah 2 kali caleg, 2 kali kalah. Jadi saya nggak berani yang ketiga. Takutnya menang, meninggal pula. Bukti ini almarhum sahabat saya 3 kali menang, meninggal. Jadi aku islah, gak usah nyalek-nyalek meneh. Itu kalau 2 kali kalah. Kalau pertama menang, 2 kali menang, ketiga kali menang lagi. Insya Allah Pak Sugeng lah itu nanti. Yang penting jelas programnya. Bu, maka bersyukur kita. Hari ini masih dikasih Allah hidup, gak kena COVID. Yang lalu asal sesak-sesak sikit COVID. Maka saya bilang, Pak sama jamaah saya yang dokter, kalian janganlah sikit-sikit kalian dan COVID. Jamaah saya ini heran, aneh. Kenapa? Didatangi tukang kredit pun sesak. Jadi saya bilang, jangan asal sesak-sesak dibilang COVID. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, karena semuanya juga disiplin dan dengan doa, nampaknya COVID insya Allah akan musnah di bumi Allah ini. Tapi saya nggak berani jamin nanti kalau bulan puasa dan raya. Biasanya kalau raya datang lagi coronanya. Mulai penyekatan nggak boleh pulang. Semoga raya ini nggak kayak gitu. Bapak Ibu jamaah, mari juga kita supaya yang hidup ini penuh dengan keberkahan. Banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, dengan banyak beristighfar. Mari sama-sama kita istighfar agar kita yang hidup ini senantiasa penuh dengan ampunan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah membarokahi umur kita, amin ya rabbal. Mari kita juga banyak berselawat kepada Nabi. Bapak Ibu, orang-orang yang berselawat kepada Nabi, sekali aja berselawat kepada Nabi, 10 kali dibalas oleh Allah. Allah berselawat untuk kita. Makanya mari banyak berselawat pada Nabi. Ibu-ibu pingin nggak menziarah makam Nabi? Omongin Nabi. Siapa yang sudah menziarah makam Nabi, siapa yang pernah berkunjung ke makam Nabi, sesungguhnya dia telah berjumpa dengan Nabi. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah menziarah makam Nabi. Ustaz, pewe yo carane biar kami bisa umroh maupun haji. Buat amalan. Apa amalannya? Ada guru-guru saya bilang katanya baca Al-Quran surat Al-Hajj. Udah aku baca Ustaz, belum berangkat juga. Baca Al-Quran surah Waqiah. Udah Pak Ustaz, belum berangkat juga. Baca surat Tanahnya. Insya Allah. Apalagi amalannya? Kalau ada orang mau pergi, antarkan dia. Apalagi bisa ngantarkan sampai ke tanah suci. Insya Allah berangkat. Bagi Bapak Ibu, bagi yang menginginkan untuk dapat menziarah makam Nabi, mari titip salam kepada Nabi kita. Insya Allah kita nitipkan salam pada Nabi kita, nanti bisa berangkat
baik umroh maupun haji. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ya Nabi alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang banyak, bisa berangkat umrah maupun haji, bisa mencarai makam Nabi, insyaallah masuk surga bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bu, malam ini kita memperingati Maulid. Siapa yang memperingati Maulid, berarti Bapak Ibu harus siap kalau ada yang menilai malam ini bid'ah. Ustadz, ya. Kenapa ada yang bilang bid'ah, Ustadz? Karena mereka punya alasan. Nabi Muhammad nggak buat maulid Nabi. Betul? Betul. Tapi ada ulama besar, namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mengapa rupanya hari ini umat-umat banyak memperingati maulid? Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, Ibu tahu Yusuf Al-Qardawi rumahnya di mana? Tahu? Aku pun nggak tahu. Yusuf Al-Qardawi itu, beliau mengatakan dulu kalau kejadian-kejadian yang Nabi buat, sahabat ikut. Jadi sahabat karena ikut jadi cinta. Karena cintanya rela mati bersama Nabi. Namun akhirnya Nabi meninggal dunia, sahabat meninggal dunia, umat akhir zaman tak kenal dengan Nabi. Bagaimana mau cinta sama Nabi? Contoh, orang kalau belum pernah nengok sejarah Nabi pakai jenggot orangnya, pasti dia nggak mau pakai jenggot. Tapi kalau dia tahu Nabi itu berjenggot, jenggotnya rapi, pasti dia mau pasang jenggot. Ustadz, ya, kenapa Ustadz bahas jenggot? Rupanya orang yang berjenggot ini, Pak, orang menilai orang soleh. Jangan tersinggung bapak-bapak, Pak Haji Rusdi, jangan tersinggung bapak-bapak yang nggak punya jenggot. Kenapa Ustadz jamin orang yang berjenggot orang soleh? Baik, ada di Jalan Gajah Mada, beliau jual es kelapa, padahal beliau orang Nasrani. Karena beliau pasang jenggot, orang Islam banyak minum es kelapa di situ. Kenapa? Pikirnya orang Islam. Sekarang kalau jualan, nggak perlu tulisan halal ditaruh di styling itu. Bagus waktu berjenggot. Maaf, kalau bapak jualan pasti laris, jenggot bapak panjang. Saya pernah tausiah ke tebing, namun belum sampai tujuan, masuk kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Singgah saya ke masjid itu. Saya sholat sunat. Cuman bukan masjid tujuan untuk tausiah. Karena azan saya singgah. Saya sholat sunat. Udah siap sholat sunat, Bapak Ibu, komat Bapak tuh. Udah siap komat, Bapak tuh nyuruh saya. Ustadz, Imam, saya terkejut. Padahal saya pakai celana baju kemeja. Kalau ini kan jubah. Ini jubah, jujur Pak Kades, ini dikasih jamaah. Saya kalau dikasih jamaah, saya pakai. Bapak Ibu, padahal waktu itu saya juga belum tausiah di televisi. Jadi saya bilang sama Bapak ini, Pak, saya bukan Ustadz. Kamu Ustadz.
Dari mana bapak menilai saya ustadz? Dari jenggotmu. Rupanya orang berjenggot itu dinilai ustadz. Jadi kalau yang berjenggot itu dianggap orang ustadz. Kita yang berjenggot silakan bangga karena Nabi berjenggot. Tapi kau yang berjenggot jangan sombong karena kambing bandot pun berjenggot. Kau mentang-mentang panjang jenggot kau macam surga milikmu, semua kau bid'ahkan. Kau pula yang punya surga itu, kau pula ketua panitia surga itu. Silahkan kau panjang jenggotmu, tapi niatmu adalah bagaimana mencintai Rasul. Kenapa hari ini orang malu pasang jenggot? Karena belum pernah melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jamaah saya bawa ke tanah suci. Pak, kita berangkat Pak. Bapak pakai baju apa nanti ke sana? Saya pakai kaos saja lah Ustaz. Iya, mana pula Bapak pakai kaos? Bukan apa Pak Ustaz. Nanti saya kalau pakai kuku pikir orang awak soleh kali. Bapak, saya usul ya Pak ya. Kalau bisa Bapak belilah ke pajak ikan baju jubah. Supaya nanti kita di sana ibadah enak Pak. Enggak malu aku. Pikir orang Ustaz aku, pikir orang kiai. Aku bilang, Pak, Nabi itu berjubah. Pakai jubah, Pak. Enggak lah. Terakhir, Bapak tuh tetap pakai baju kaos. Berangkat dari Kuala Namu ke Madinah. Kebetulan travel kami nggak singgah ke Jeddah. Kami sama Ustadz Endro. Jadi kalau mau berangkat nanti melalui Ustadz Endro pun bisa. Karena kami bagi dua untungnya. Ya iyalah, sak sendiri. Udah aku mainkan di sini kok. Dari Kuala Namu berangkat sampai Madinah. Sampai Madinah, masukkan barang sebentar ke hotel, langsung kami salat ke Raudhah. Bayangkan, langsung jarak ke makam Nabi. Begitu keluar, belum sampai hotel untuk tidur, Bapak tuh udah singgah beli jubah. Terkejut saya, ya Pak, pakai jubah. Saya baru jarah nengok kuburannya aja Ustaz. Udah cinta rasa, merinding saya. Udah cinta saya Ustaz. Baru nengok kuburannya, itu pun batas dinding-dinding. Makanya dulu mereka itu yang bersama dengan Nabi, ikut berjuang dengan Nabi, cinta sama Nabi. Maka Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, pantas hari ini orang buat maulid Nabi. Kenapa? Karena banyak yang tak kenal dengan Nabi, maka tak cinta dengan Nabi. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin Mesir, BKM Masjid Al-Aqsa, buat peringatan maulid Nabi untuk mencintakan umat-umatnya, mencintakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam ini maunya habis peringatan maulid kita bertambah cinta sama Nabi. Amin. Bapak-bapak jenggot jangan dikerok-kerok lagi. Panjangkan jenggot tuh. Kenapa? Nabi berjenggot. Jangan malu lagi pakai jubah. Nabi berjubah. Tukang kamera YouTuber aja berjubah. Imam nggak berjubah. Jangan tersinggung imam. Imam pakai celana panjang. Begitu ruku, jitet lah. Masuk gigi lah gini. Mohon maaf. Kameramen pakai jubah. Artinya apa? Awak bukan ngejek yang celana jitet. Artinya apa? Jangan malu berjubah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang Maulid Nabi ini bid'ah. Siapa yang bilang? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lupa aku ngomongnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini karena nggak kena bandrek, nggak lancar. Bu, Ibnu Hajar mengatakan Nabi tak pernah buat maulid. Tidak ada dalil satupun bahwasanya Nabi buat maulid. Tapi Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, memang ini bid'ah. Tapi kalau datang niatnya cinta dengan Nabi, semua yang hadir dapat pahala. Ada satu lagi, dalam menurut Imam Asyuti dalam kitab Al-Fatawa jilid 1, beliau mengatakan ada makam Abu Lahab. Ibu tahu Abu Lahab, Bu? Abu Lahab ini pamane Nabi. Akeh pamane Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, Abu
Abu Janda bukan? Bu, Abu Lahab ini dia udah dijamin masuk neraka. Kenapa? Karena dia pendusta, orang yang menghalangi dakwah Nabi. Tapi anehnya, setiap hari Senin kuburannya, azabnya diringankan oleh Allah. Apa sebab? Rupanya Bu, waktu Aminah sedang mengandung, ada budak Abu Lahab namanya Suaibah. Suaibah, ya. Kau jaga Aminah. Karena Aminah mau melahirkan keponakan saya. Iya. Nanti kalau sudah melahirkan, iya, hadap ke saya. Baik. Kabarkan ke saya. Baik. Ditunggu Aminah. Lahirlah keponakannya. Datang ke Abu Lahab. Tuan, iya. Keponakan Tuan sudah lahir. Laki apa perempuan? Laki-laki Tuan. Senangnya. Rupanya anak laki-laki ini diharap. Ingat tuh Bu, laki-laki ini diharap. Kenapa yang pertama sekali dilahirkan di dunia ini, diciptakan di dunia ini laki-laki, bukan perempuan? Karena perempuan tak diharap. Paham itu? Yang diharap siapa Bu? Laki-laki. Perempuan begitu jadi pun rupanya jadi setan. Kasar kali Ustaz ngomong. Baik, dengarkan. Tapi jangan tidur. Jangan pulang dulu. Ini mau kujelaskan. Kalau anak bayi lahir, kata Nabi, harus diazankan. Kenapa? Supaya terhindar dari Ummu Sibyan. Siapa Ummu Sibyan? Mamanya setan. Ada nggak sebutan bapak setan? Siapa yang jadi setan? Mama. Makanya jangan sombong. Dengar nih, kadang kami suami-suami seringkali disetankan di rumah sama istri. Suami setan kau memang, padahal dia yang setannya. Aku ngasih tahu, aku jelaskan, biar jangan nyetan-nyetankan kita suami-suami. Baik, tadi yang ku bilang, kenapa anak laki-laki kok senang kali Abu Lahab? Rupanya memang kami pun begitu, ayah-ayah. Kalau udah nikah, kepinginnya anak pertama pasti kepinginnya laki-laki. Kalau nggak salah. Ya kan Bu? Ibu anak iri kopi roh 5. Anak pertama waktu dulu diharap sama suami laki apa perempuan? Yang diharap? Laki-laki kan? Perempuan nggak diharap. Bapak udah punya istri Pak? Berapa? 1. Anak Bapak berapa? 5 juga. Alhamdulillah. Jujur Bapak, anak pertama dulu yang Bapak harap laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saya berharap dulu anak pertama laki-laki. Sampai setiap pulang ceramah, saya tuh kalau pulang ceramah kan selalu bawa bontot. Saya nggak tahu di sini. Jadi setiap saya pulang, saya bilang bawa bontot. Nade untuk anak laki kita. Padahal belum keluar. Nade untuk anak laki kita. Rupanya keluar perempuan. Artinya apa? Semua berharap anak laki-laki. Tapi Abu Lahab ini lahir laki-laki, senangnya kenapa? Karena dulu setiap lahir bayi perempuan itu dibunuh. Karena zaman dahulu, zaman jahiliyah, asal lahir perempuan bunuh. Kenapa? Raja Abraha nggak suka. Karena nanti kalau banyak perempuan, banyak melahirkan raja-raja baru. Takut tersaingi. Ustadz Sugeng jangan takut diganti. Jangan takut tersaingi. Kalau kita baik, pasti orang mengarah ke kita. Saya kalau ceramah paling kasar mulutnya. Tapi karena kita manis, banyak yang undang kita. Nengoknya pakai pipet. Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan ya Allah, ini enggak dakwah tengok-tengok tempat. Kalau ada orang mau nyiram, dijaga ngomongnya. Kalau nanti ada polisi, ngomongnya dijaga. Kalau nanti ada pejabat, dijaga ngomong. Kita enggak gitu berdakwah. Pakai enggak. Masih bisa narik becak kok. Saudara yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa Abu Lahab senang lahir laki-laki? Karena dulu kalau lahir perempuan dibunuh. Perempuan bunuh. Perempuan bunuh. Laki-laki minggir.
Perempuan, bunuh. Top. Bencong wak. Bencong. Tokok malah, tokok. Bencong cuman di toko. Jadi, saya ingatkan bagi anak bapak, jangan sampai bersahabat mengarah ke bencong. Susah kalau bencong meninggal dunia. Kalau ayah-ayah, bapak-bapak, almarhum sebutan. Ibu-ibu, almarhumah. Kalau bencong, aluminium. Jangan ada yang mau jadi bencong. Bapak ibu saudaraku, akhirnya Pak Abu Lahab bilang, Suaibah, kau kumerdekakan. Bebas kau Suaibah. Bebas Suaibah. Berapa uang yang dia keluarkan? Dalam riwayat kalau dihitung hari ini uang bernilai 70 juta. Hari ini kita cinta dengan Nabi. Abu Lahab lahir, Nabi Muhammad senang, 70 juta dia keluarkan. Hari ini modal kita berapa? Makanya jangan tanggung ngasih ustadz. Nggak boleh. Tunjukkan kita cinta dengan Nabi. Gitu dia. Ini jangan pikiran yang enggak. Saya enggak pernah cerita-cerita tentang amplop. Saya udah diingatkan mama saya. Susanto, yo mak. Umurmu sekarang udah 40, yo mak. Kau umur 40 enggak boleh ceramah cerita amplop. Kau harus ikhlas, yo mak. Kalau kau ceramah cerita amplop berdosa kau, iya mak. Berarti kau enggak ikhlas, ya mak. Berdosa kau, ya mak. Kau kalau ceramah umur udah 40 gini, nggak boleh kau pilih-pilih tempat. Di mana kau diundang, di situ kau datang. Iya mak. Kalau kau pilih-pilih kau berdosa. Iya mak. Jangan kau tarik-tarikan. Iya mak. Berdosa. Iya mak. Lebih dosa lagi tahu kau. Iya mak. Ngundang kau nggak dikasih. Iya mak. Ngerti itu pesan mamaku. Bapak ibu, jamaah yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Siapa yang nyumbang acara malam ini? Siapa yang ngasih anak ngaji lempul cepek? Acara apa? Maulid. Siapa yang nyiram cepek bagi 10. Siapa yang menyiram untuk kori? Siapa yang menyiram untuk YouTuber umpamanya ada? Siapa nyiram untuk son? Siapa nyiram untuk ustadz? Jangan kau pernah merasa rugi. Kenapa? Abu Lahab saja, penentang agama saja, mati diperhitungkan kebaikannya. Apalagi kita yang Islam, cinta dengan Allah, cinta dengan Nabi, cinta dengan agama, insya Allah terhindar dari azab kubur. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, udah waktu setengah jam lagi. Sekarang kita mau cerita akhlak. Nabi kan diutus untuk akhlak. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Nana Ustadz, kaulah yang bertahan di sini. Saya dapat bisikan sama Pak Kades. Siapa yang anak-anak soleh nggak bergerak duduk di tempat, limpul satu orang. Penting kau jangan bergerak. Aman. Tapi nggak semua yang dia. Bapak ibu, mohon maaf. Hari ini kalau kita lihat akhlak luar biasa. Kenapa Nabi lahir disebut zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Apa dulu nggak ada orang pintar? Orang pintar banyak, tapi yang cerdas sedikit. Beda pintar sama cerdas. Orang pintar belum tentu cerdas. Kalau orang cerdas udah pasti pintar. Karena orang pintar minumannya tolak angin. Nggak mungkin orang bisa jadi kades kalau nggak pintar. Banyak orang main duit tapi nggak juga berhasil karena nggak pintar. Kenapa dia bisa jadi kades? Karena pintar. Terus yang jadi kok nggak merayat? Karena nggak cerdas otaknya. Kenapa Pak Sugeng kok merakyat hari ini? Karena cerdas otaknya. Dengan dia merakyat hari ini, tertanda dia cerdas. Dengan dia cerdas, dia mencalon. Dia sudah punya sifat Nabi. Fatonah, cerdas. Wajib dipilih. Siram. Udah disiram. Allah.
Siram Allah, hujan. Susanto, kau ngaji tauhidmu kau mainkan. Iya kena na'budu, iya kena nasta'in. Untuk apa kau minta kepada Allah? Kau sudah sembah Allah, kau mintalah kepada Allah. Kenapa kau harus minta pada makhluk? Aku bukan minta sama makhluk, cuma ngingetkan. Orang sekarang kalau nggak diinget-ingetkan lupa. Watawasau bil haq. Bu, lihat anak-anak sekarang, usia muda masih anak-anak udah pandai dia main internet. Ibu-ibu, saya punya majelis zikir Tombo Ati. Kami asal buat acara sholat tasbih, kami sampaikan kepada ibu-ibu, ibu, supaya khusyuk sholat kita, matikan HP-nya, dibuka baterainya sama ibu tuh, mati semua. Tandanya ibu ini nggak pintar. Anak-anak matikan yang dipatikan lah, kan ada programnya. Saya bilang, anak-anak download video ini, di-download. Ibu-ibu di-download. Download itu apa? Download. Walah, mama-mama ini nggak pinter memang. Anak-anak pinter, tapi hebatnya emak-emak walaupun tak pintar, udah masuk azan, dia berwudu, dia sholat, dia tahu waktu sholat, itulah cerdas. Hari ini banyak orang pintar tapi tak cerdas. Sekolah tinggi sampai mencapai doktor bahkan profesor, tapi akhlak dia tak miliki. Kenapa? Dia tak cerdas. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita hari ini memperingati kelahiran Nabi. Tujuannya apa? Memperbaiki akhlak kita. Ada pesan Nabi. Bila pesan ini Bapak Ibu kita bisa ngamalkan, insya Allah Bapak Ibu kita akan bahagia, baik bermasyarakat, hidup di dunia, hidup di akhirat. Apa pesan Nabi yang berkaitan dengan akhlak? Ada hadis Nabi, buka dalam kitab Bulughul Maram, bahwasanya di situ ada hadis Nabi yang berbunyi, hakul muslim 'alal muslim, hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Bu, ini hak muslim sama muslim ada 6. Apa itu yang 6? Ustadz, 6 ini untuk muslim. Muslim yang mana? Muslim. Mohon maaf ya, kenapa Islam sama Islam sekarang bermusuh-musuhan? Jujurlah, yang mempenjarakan ustadz-ustadz itu siapa? Islam. Siapa yang melaporkan ustadz kalau berdakwah salah? Islam. Siapa yang menyalahkan maulid malam ini? Islam. Siapa yang nyolong selop di masjid? Islam. Siapa yang begaduh BKM sama BKM? Islam. Siapa yang benci sama imam? Islam. Kenapa Islam sama Islam begaduh? Karena dia merasa itu bukan hak dia. Aku harus baik sama Islam, Islam yang baik. Islam yang nggak baik, nggak ada hak. Ini salah. Maksud hadis ini, ada hak muslim kepada muslim, asal dia tidak kafir, dia tidak murtad, dia Islam, dia punya hak, sekalipun dia nggak sholat. Baik. Apa hak muslim kepada muslim lainnya? Idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kau bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Bu, saiki wong ngai salam, nak petuk iku kambe ustad baru salam. Nah nggak petuk ustad nggak salam. Keliru salamnya karena jumpa orang soleh. Kan kalau nggak jumpa orang soleh nggak mau salam. Seharusnya kalau dia Islam kasih salam. Contoh, bapak ke kedai tua. Kedai tua ada orang Islam nggak? Ada nggak pak? Ada. Coba bapak ke kedai tua itu, Assalamualaikum. Berani bapak? Berani. Dia punya hak untuk dikasih salam. Jangan mentang-mentang dia nggak betul terus kita nggak salam. Apa kata mereka? Tengok tuh orang soleh,
Mentang-mentang kita gede tua, dia nggak mau kasih salam. Emangnya dia yang punya surga itu? Hati-hati. Anak-anak tadi itu salah. Masa salaman karena ngasih duit? Ustadz Endro disalam, Pak Sugeng disalam. Aku sama Ustadz nggak disalam karena nggak ngasih duit. Itu salah, semua disalam. Ini kebiasaan mamaknya ngajarin. Kalau ada ngasih duit, salam, salam, salam. Udah ngasih duit, wawak kok, salam, salam. Yang nggak ngasih, udah nggak usah salam. Pak, sekalipun yang di jalan sana nggak sholat, tapi dia muslim, assalamualaikum, dia pun terkejut, waalaikumsalam. Bisa, Bu? Maaf, Bapak tadi berjalan kemari sama siapa, Pak? Sama siapa? Sama kawan. Datang kemari kawan tadi, Pak. Jujur, begitu Bapak jumpa, ada kasih salam nggak? Pas jumpa, Waalaikumsalam, gitu, Pak. Alhamdulillah. Kadang jumpa, bro, mana bro? Kadang, hai guys, bo guys. Kadang ada lagi begitu jumpa, ya Kak, dari mana Kak? Langsung dari mana? Padahal anjuran adalah kalau kita bertemu dengannya, ucapkan salam padanya. Ini adalah doa. Ustadz, ya. Apakah salam itu kalau kita bertemu dengan orang? Benar. Bagaimana kalau salam masuk rumah? Iya, ini juga termasuk. Bapak-bapak, mohon maaf. Ini cerita akhlak salam kalau masuk rumah. Kata Nabi, siapa yang masuk rumah tidak kasih salam, keluar rumah dia berpergian, dari berpergian balik ke rumah tidak kasih salam, maka setan akan masuk ke dalam rumahnya. Setan siapa namanya? Umar bin Khattab mengatakan setan Dasim namanya. Tapi jangan nanti wak Dasim lewat, ibu bilang wak setan. Dasim ini masuk ke dalam rumah dan dia merusak orang-orang yang ada di dalam rumah. Kenapa? Karena orang yang keluar dari rumahnya masuk ke dalam rumah tidak kasih salam. Jadi Pak, suami termasuk tak berakhlak kalau pigi-pigi pulang ke rumah, kalau dia naik mobil, kalau dia naik kereta nggak kasih salam. Kadang main klekson. Tintin, Tintin. Apa arti Tintin? Dari pagi ditinggalkan rumah, anak istri dia tinggalkan, pulang bukan didoakan keluarganya, cuman dikasih Tintin. Kok nggak berakhlak seperti Nabi? Apa arti Tintin? Bu, kalau model suami ibu kayak gini, ibu besok ke bengkel cari klekson yang bunyinya tonton. Pulang dia Tintin, jawab tonton. Tintin, tonton. Tetangga nengok, gila kali ya? Siapa yang ngajar gila? Suami. Maunya Pak kita ini pulang kasih salam dan contohlah Nabi. Begitu Nabi pernah pulang, sampai-sampai kasih salam ketiga nggak dengar, sampai Nabi pernah tidur di teras. Bayangkan romantisnya suami. Sampai tidur di teras. Jamaah saya pun bilang, tetangga saya pun sering tidur di teras Ustadz. Romantis Bu, karena mabuk. Nabi itu rupanya Pak, kalau pulang, salam pertama keras, salam kedua pelan, salam ketiga pelan kali. Memang romantis betul Nabi. Kita terbalik, pertama pelan, kedua naik, kuat, ketiga kuat kali campur maki. Kalau Nabi, Assalamualaikum, nggak dengar, tidur kurasa istriku nih. Assalamualaikum, tidur kurasa nih. Assalamualaikum. Kuat nggak kerungu apa mana pelan. Akhirnya Nabi tidur di teras. Nabi bukan takut sama istri, tapi Nabi menjaga akhlaknya dengan istrinya. Bapak-bapak saiki, tapi bukan yang kini, jauh lewat laut lagi. Assalamualaikum, nggak dengar. Assalamualaikum, dengar.
Assalamualaikum. Setan memang kalian semua ya. Nggak otak kalian memang. Capek aku kerja. Nggak otak kalian memang. Ya Allah. Sampai istri lari-lari. Ya tak, ya otak, ya otak. Udah. Memang Nabi itu romantis. Jadi Pak, anak-anak pulang pergi kasih salam. Rumah harus dapat salam. Kenapa? Supaya setan dasib tak masuk dalam rumah. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, idza da'aka fajibhu. Kalau kau diundang, datang. Ini kadang maaf ya, kalau yang ngundang pejabat, rame. Pak Kades ngundang, aku nggak diundang yo, aku nggak diundang yo. Pingin jaluk diundang. Begitu orang miskin ngundang, nampaknya aku siang ada acara itu. Padat aku acara. Orang Islam nggak kayak gitu. Dia kalau ngundang punya hak untuk didatangi. Cuman ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ulama-ulama kita ini penuhi undangan pernikahan. Tapi ulama yang lain mengatakan setiap yang diundang oleh orang lain hadir. Kenapa? Setiap orang yang mengundang pasti dia membutuhkan dan merindukan kita. Ustadz, cuman kan kalau undangan pesta, apa harus datang? Datang Bu. Gak ada duit Pak Ustadz, datang. Ingat, lihat undangannya itu. Bawa undangannya itu. Apa tulisan di undangannya? Mohon doa, restu. Bukan minta sumbangan. Ingat itu. Gak datang berdosa. Jadi nanti kalau diundang tetap datang. Tapi bawa undangan. Sampaikan sama ahli bait. Bang, sajanya aku gak teko. Tapi karena memenuhi undangan itu wajib, saya harus datang. Tapi jujur bang, aku gak nyumbang loh bang, gak ada duit. Lo kok teko we? Iki undangan teko riko mohon doa restu. Ya aku kan harus doa no. Sunnah makan. Cuman tahu diri, namanya nggak nyumbang, makanya siti. Mie rebus dipangan, kabeh dipangan, jangan. Artinya apa saudaraku? Bila kau diundang, penuhi undangan tersebut. Yang ketiga, idza tansahaka fansahu. Apabila dia minta nasihat, nasihati. Mari saling menasihati. Apalagi dia minta nasihat. Bapak Ibu, kalau kita menasihati orang juga pakai adab, pakai akhlak. Maaf, dulu ada sahabat kencing berdiri. Pak, rupanya kencing berdiri ini nggak baik. Apa Nabi nggak pernah kencing berdiri Ustadz? Pernah. Kapan Nabi kencing berdiri? Pas ada sampah, maka dia berdiri. Kalau dia nggak berdiri, sampahnya naik ke pakaiannya. Jadi Ustadz, kok ada masjid dibuat kencing berdiri? Berarti masjid itu banyak sampah. Kita banyak lihat hari ini di masjid-masjid, mereka buat kencing berdiri disiapkan. Kalau nggak salah, kita ke tanah suci, walaupun jutaan orang di sana, nggak disiapkan bapak-bapak kencing berdiri. Semua ditutup. Dan bapak-bapak nggak usah jauh-jauh lah ke Mekah, ke Madinah, ke Pancabudi aja. Ini Bapak Haji Rusdini guru saya. Bapak main ke surau, nggak ada disiapkan kencing berdiri. Kecuali waktu stroke nggak bisa jongkok, berdiri juga waktu. Artinya apa? Ditutup di sana Pak. Nggak ada disiapkan kencing berdiri. Kok eneng ya Bu ya, disiapkan kencing berdiri. Bapak tuh kencing pula ditengok orang, wis bintik-bintik, merinding pula bariku. Ngono. La ilaha illallah. Nabi pernah kencing berdiri karena ada sampah. Nabi kencingnya jongkok. Jadi pernah ada sahabat kencing berdiri. Lalu sahabat mengingatkan Nabi, ya Rasul, kencing berdiri sahabat ya Rasul. Kata Rasul, nanti, jangan ditegur, nanti. Udah siap baru ditegur. Sahabatnya bilang, kenapa kok tidak waktu melakukan kesalahan ditegur ya Rasul?
Kenapa sudah siap ya Rasul? Menegur orang, jangan menyakiti orang. Dia masih punya hak untuk menghabiskan air kencingnya. Bukan enak lagi kencing di rem. Rem paku lagi. Nabi negur apa nggak paku? Berhenti. Apa nggak rem paku? Bayangkan kalau kita lagi kencing, hah? Berhenti. Sakit nggak, Pak? Negur ya negur, jangan nyakiti orang. Imam salah, kau tegur imam dengan adab. Ada saya pernah dengar imam pengganti, bacaan nggak bagus, makmumnya pinter. Begitu salam diguit imamnya, bacaan kau hancur kali. Imamnya malu, sampai megang amplop pun nggak sanggup. Tapi karena butuh kantongnya juga sama dia. Artinya apa saudaraku? Negur ya negur, jangan nyakiti. Kataman orang ninggal, wak bedah kan baca. Wadduha, bandrek datang. Wadduha, kata wak bedah. Ditegur, bukan ha, kata Bu Ngatini. Bukan ha, itu ha kecil. Ha. Depan orang banyak, bedah malu, melirik Ngatini. Macam pandai kali kau, aku tengok. Ulang lagi baca. Wadduha, bukan ha. Ha kecil. Tengok. Ha. Jijik kali aku nengok kau. Kata si beda. Negur orang, jangan nyakiti orang. Bu, ibu terkadang marahin anak, nggak boleh depan orang banyak. Kadang kan gitu. Memang kau nak setan kau ya, dari tadi mama cariin kau nggak ada setan kau memang. Anak batin, kau pun hantu kau. Pasti, cuman dia nggak berani. Kenapa? Karena dia malu. Mengingatkan orang, menasihatin orang, silakan. Apalagi dia minta nasihat, nasihati. Tapi jangan ketika kau menasihati, kau pula yang merasa pintar ketika kau menasihati. Hari ini banyak orang teori pandai, tapi prakteknya dia nggak pandai. Kalau bilangkan orang sabar ya kak ya, kakak baru diuji suami, kakak meninggal ya kak. Iya aku memang sabar aku. Kalau kakak sabar kak, pasti Allah menyertai kakak. Aku pun sabar aku. Memang sakit kak nggak punya suami ya kak ya, tapi kakak harus sabar. Iya. Satu lagi suaminya bercewek, ya kan bu? Kita ngingatkan sama ibu tuh, sabarlah kak. Walaupun suami kakak bercewek, itu kakak harus sabar. Bukan kakak aja yang ngalami kayak gitu. Bukan apa, aku nggak tahan juga kalau kayak gini. Dari dulu suamiku tukang bercewek. Biasanya kan tukang bercewek kades. Ini kok kadesnya bagus ya, menjering ya. Nggak pernah dapat gosip bercewek. Kades mana yang kakak dengar? Kades sana lewat laut jauh. Jadi kakak, suami kakak apa punya kades? Memang kades. Sabarlah kak. Kalau kakak sabar, suami kakak kayak gitu, Allah sedang angkat derajat kakak. Memang iya ngangkat derajat, tapi aku kan nggak tahan. Aku kalau tengok suamiku ini, kalau gaduh kadang sikit-sikit cakepnya, nggak ada rasaku sama kau, nggak ada rasaku sama kau. Dia nggak sadar, anak 8 nggak berasa semua. Otak dia itulah nggak ada rasa. Aku kalau kayak gini nggak tahan lah. Aku sabar kakak, kau sabar-sabar aja. Kalau suami kau selingkuh, ku bacok lah kak. Nasihatin orang pandai diri sendiri. Tapi kalau ada orang minta nasihat, tetap nasihati. Jangan minder. Kau jangan minta nasihat sama aku lah, aku pun hancur. Enggak, dia punya hak untuk dinasihati. Mungkin orang punya kekurangan, tapi bisa jadi dia ada kelebihan. Mungkin dia punya kelebihan, bisa jadi dia ada kekurangan. Saya sama Ustadz Waton ini sering saya tukar pikiran. Ketukar pikirannya. Pikiran dia ke pikiran aku, pikiran aku ke pikiran dia. Terakhir istrinya mikirin kita. Iya, sama istriku mikirin aku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari hak muslim kepada muslim lainnya saling menasihati. Yang keempat,
Wa idza 'atasha fahamidallah. Apabila kau bersin, apabila mereka bersin, mereka mengucap alhamdulillah, doakan yahdikumullah, yarhamukallah. Aksyim, alhamdulillah. Kita berdoa yarhamukallah. Ada riwayat, tapi saya lupa namanya. Ini ulama besar. Dia sedang naik but di pinggir pantai. Jauh sana bersin, aksyim, datangin ulama ke dia itu. Lalu mengucapkan yarhamukallah. Ditanya sama yang bersin, kenapa kamu doa itu? Karena kau bersin, saya yakin kau pasti baca alhamdulillah. Iya, saya mau doakan kamu yarhamukallah. Sampai begitunya mulianya. Orang bersin, dia jauh dikejar nyabutnya ke pantai, hanya mengucapkan yarhamukallah. Kita cedek wong bersin malah ngindar. Aksim, corona. Corona. Ustaz, ya. Kenapa bersin baca alhamdulillah? Bersin itu rahmat. Kenapa nguap nggak baca alhamdulillah? Padahal lebih enak nguap. Nah, nguap wak nih. Ibu ini nguap, baru aku bilang nguap. Maaf ya, jangan tersinggung. Kenapa bersin baca alhamdulillah? Kenapa nguap disuruh nutup? Karena kata Nabi, menguap itu datangnya dari syaitan. Contoh, tes kita satu orang yang nguap. Orang yang nengok kita yang nggak nguap pun jadi nguap. Tes lah. Lem dulu. Hah? Sebelah. Hah? Terakhir. Kabeh. Kenapa kalau sholat Jumat semua tertunduk? Karena sebelah tertunduk. Jadi, kalau sedang menguap kata Nabi, tutup mulutnya. Kenapa? Setan masuk ke dalam mulutnya. Setan menertawakannya. Kalau bersin, alhamdulillah. Kalau nguap, tahan. Makanya kalau sedang sholat, sedang baca Al-Quran, lagi nguap, jangan baca. Ini kadang nguap-nguap pun baca. Kenapa? Hurufnya nggak tepat, makhrijal hurufnya nggak tepat, tempat pengeluaran hurufnya nggak pas. Orang nggak nguap aja nggak pas kok, apa nih nguap? Ini kadang maksa kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahummanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Malaikat lewat mambuni cungurmu. Salat nguap-nguap, baca Quran nguap-nguap, nyeritain orang nggak pernah nguap. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia bersin, kau doakan. Yang kelima, wa idza marida fa'uduhu. Apabila dia sakit, kunjungi. Apabila dia sakit, tengok. Corona berhasil menghilangkan sunnah. Orang sakit tak boleh tengok. Terakhir macam nengok anjing, ngasih makanan dari pagar. Yang sakit pun ini. Anjing kan ini. Ngeri kali corona. Lengai ngene nyantol pagar. Koyong ngai anjing. Nabi suruh dia punya hak. Siapa yang sakit kau tengok. Kalau kades sakit semua mau nengok. Kalau RT sakit, sakit apa? Misalnya mati burung. Nunggu mati lah dulu Nggak boleh. Siapapun yang sakit ditengok. Itu punya hak. Yang penting dia orang Islam. Ustaz, ya. Ingat nggak dulu? Bukan Islam lagi ditengok Nabi. Wah, datang hidayah. Rupanya Nabi ini memang punya sifat sabar. Jadi Nabi kan bunda, asal mau ke masjid di negeri Taif itu. Saya alhamdulillah lah, udah 3 kali ke tanah suci. Bukan sombong, sedikit angkuh aja.
Asal Nabi berangkat ke negeri Thaif mau ibadah, dilemparin kotoran, diludahi. Tapi anehnya Nabi senyum. Syukron. Suwun sangat. Besok lagi pergi diludahi lagi, senyum Nabi. Masya Allah. Perlu juga kita seperti Nabi. Ustadz Hendro harus bisa seperti Nabi. Tes Ustadz Hendro. Kuludahi dulu. Kalau dia marah, jauh. Tahu, besoknya lagi Nabi lewat. Loh, kok nggak ada yang ludahi? Ditengok sama Nabi. Sakit. Akhirnya apa? Menangis yang ludahi tadi. Dan akhirnya dia sakit, ada yang datang. Dan yang datang itu yang dia musuhi. Dapat asbab hidayah. Ini awak sama-sama ke masjid, awak sakit, orang masjid pun nggak nyariin. Buat apa kau udah lama di masjid? Akhlak kau juga nggak bagus. Aku bukan cerita masjid sini. Sama-sama berjamaah, si Polan sakit nggak nengok. Kau sholat di masjid berarti belum duduk, akhlakmu datang. Makanya kenapa imam habis jadi imam nengok ke belakang, dia nengok. Si Polan nandigi, si Polan nandigi. Yang delok yuk, gitu tuh hak. Ustaz, ya. Kalau nengok orang sakit, cocoknya bawa apa? Baik. Kata Nabi, orang yang melihat orang sakit itu udah separuh obat yang dimasukkan. Nengok orang sakit, separuh obat. Pak Haji Rusdi ini bolak-balik sakit nih. Tapi dia sakit, aku tengok, makanya sehat lagi. Kalau nggak aku tengok, mati. Kok Ustadz berani bilang mati? Buktinya yang kena corona itu. Kenapa dia mati masuk rumah sakit? Nggak ditengok. Asal orang nengok, jangan. Yang sakit, oh, matilah, nggak ada orang nengok, matilah. Begitu awak sakit, lemas kita, datang ke sakit bilang, Pak Haji sehat, Pak Haji harus semangat. Iya Pak Ustadz. Banyak orang sakit macam Pak Haji ini sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Doa Pak Ustadz sehat. Bukan Susanto yang ngobati. Tapi Nabi bilang, siapa yang sakit ditengok separuh obat udah masuk. Terus Ustadz kami bagusnya bawa apa kalau kami datang? Terserah. Cuman kalau bawa buah-buahan yang kenyang yang jaga. Jadi Pak Ustadz, ya boleh bawa buah-buahan. Kalau nggak bawa, nggak apa-apa. Jadi pernah ada kejadian. Datang nengok orang sakit. Wah kami datang nih wah. Alhamdulillah kalian datang. Tapi kami nggak bawa apa-apa, wah Allah, kalian datang aja, wah pun udah senang kok. Wah, bukan apa loh, wah kami sebetulnya udah berhenti tadi, wah di pajak buah diski. Terus kami kan udah pilih-pilih buah pir, wah. Tapi kata orang ini nanti wah makan pir kencing-kencing, wah payah. Jadi nggak jadilah wah beli buah pir, Allah udahlah nggak apa-apa. Udah itu wah kami pilih lah wah salah, udah sempet ditimbang wah. Tapi kata orang ini nanti wah nggak berak. Jadi nggak jadi lawak, Allah udahlah nggak apa-apa. Kami jadi wak pilihan kami anggur lawak. Begitu anggur udah dipegang-pegang, orang ini cakap, wak nggak pernah makan anggur, nanti terkejut. Jadi wak nggak jadilah kami beli buah, nggak apa-apa. Tapi wak jangan sedih, wak ada gantinya. Apa itu? Nih wak gambar buah-buahan. Nengok blender wak tuh gini-gini. Bapak Ibu jamaah, yang bagus kasih apa Ustadz? Kasih uang lebih bagus. Bisa untuk berobat dia, bisa untuk beli obat, bisa kepingin dia makan ini, dia makan ini. Artinya apa? Kalau nengok orang sakit, jadikan diri kita obat. Ada juga yang nengok orang sakit, yang sakit tambah sakit. Sakit apa Pak? Kanker ganas. Ganas kali Pak? Kata dokter iya. Memang kalau aku tengok muka Bapak udah pucat. Pucat ya. Udah pucat Pak. Ini seminggu udah kuat Bapak hebat. Kenapa kau ngomong gitu? Pucat kali soalnya Pak muka Bapak. Seminggu aja Pak Bapak bertahan dah hebat. Tetanggaku Pak 2 hari ninggal. Ninggal waktu besok. Nengok orang sakit nggak boleh nakut-nakuti. Kata dokter aku sakit ganas kanker. Alah, dokter Bapak dengar. Dokter pun mati Pak.
Mati itu di tangan Allah. Bapak harus sehat. Bapak ini kuat. Ingat Pak, apa Bapak nggak kepingin ajan di masjid lagi? Bapak itu tukang ajan kan? Iya memang. Orang rindu dengar suara Bapak. Tapi kata dokter kankerku nggak bisa ditolongkan. Apa yang nggak mungkin bagi Allah Pak? Nabi Ayub Pak sampai diusir dari kampung. Bapak belum diusir. Nabi Ayub sembuh Pak. Sembuh Bapak. Walaupun dalam mati juga nanti itu balik. Tapi nggak boleh kita ceploskan. Kenapa? Karena orang yang melihat, orang yang berkunjung, tujuannya adalah menyenangkan hatinya, memberikan obat padanya. Terakhir, hak muslim kepada muslim lainnya, apabila dia meninggal, iringi jenazahnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, disinilah banyak orang keliru ketika bertakziah, apalagi mama-mama. Takziah karena segan. Yuk cepet lunga, kundang Bali. Kondang Bali Pak. Yang penting parem gawa tahtim. Dengar ya, kata Nabi, siapa yang ikut memandikan, mengkapaninya, menyolatkannya, satu bukit Uhud akan diberikan padanya. Bila ikut mengantarkannya ke pemakamannya, menguburkannya, maka 2 bukit Uhud yang diberikan padanya. Ustadz Buya Yahya pernah mengajarkan, kalaulah kalian melihat bukit, sanggupkah kau gendong, kau pikul bukit itu? Tak sanggup. Begitulah pahalanya fardu kifayah orang meninggal, tak terpikul pahalanya. Tapi kenapa kau kok bekerah kau kalau bertakziah? Kau mau kerjalah, kau mau inilah, apa kau takkan mati? Orang yang mati itu sebenarnya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah dikabarkan oleh Israel, tanda-tanda orang yang akan mati. Orang-orang yang akan mati itu tandanya apa? Termasuk di kanan kiri orang meninggal, itu tanda untukmu. Ketika kita takziah, kita harus paham. Ibu tahu nggak Bu? Dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rupanya kalau ada jenazah meninggal dunia, sebelum jenazah itu dimakamkan, ruhnya masih bisa melihat jasadnya. Apa nggak nangis ruhnya? Ibu tinggalkan jasadnya, urung dimandiin, urung dikapani, bali wak beda. Ruhnya pun ini, ya Allah, percuma aku wirid bareng-bareng. Aku mati pun kau nggak nyolatkan. Bapak Ibu, kalau takziah itu ambil keberkahannya, ikut mandikan, ikut ngapaninya, ikut nyolatkannya. Lama kali lah Pak Ustadz, disetel waktunya. Kalau umpamanya sholatnya di masjid, berarti ibu datangnya jam 11. Siapan dulu di rumah, jangan dari pagi. Jam 11 ibu ikut. Apalagi ibu ikut nyolatkannya, karena sholat jenazah itu makin banyak orangnya, makin baik untuk mayat itu. Karena orang yang ada di dalamnya itu, kata Nabi, memberikan syafaat bagi jenazah. Apalagi nanti habis siap sholat, imamnya ngomong, apakah jenazah dalam keadaan baik? Khair. Apakah kalimat ini bagus untuk yang meninggal Ustadz? Bagus. Ada saya baca dalam kitab Aqimus Sholah. Dalam kitab tersebut rupanya setiap ada orang meninggal dunia, lalu imamnya mengatakan apakah jenazah dalam keadaan baik-baik, semua bilang baik, menjadi syafaat bagi yang meninggal dunia. Memang yang tahu baik enggaknya itu istrinya. Jadi kan pernah yang meninggal kan bapak-bapak, pas sholatkan jenazah, bapak-bapak ibu, bagaimana kesaksian jenazah ini? Apakah jenazah dalam keadaan baik? Baik. Istrinya jerit, alhamdulillah Kang, ejene ngomong Riko baik. Baik apa Riko 30 tahun nikah mbek Riko ngene ngapike kok bedangki Riko api. Tapi eneng juga ngomong Riko api Kang, alhamdulillah gitu. Mau tahu baik enggaknya itu siapa? Istrinya. Tapi baik enggak baik harus tetap dibilang baik. Kadang kita palak juga. Bapak-bapak ibu, bagaimana kesaksian jenazah? Apakah jenazah dalam keadaan baik? Baik apa tukang nyolong kok baik? Mau nggak mau tetap bilang baik. Kenapa? Baik itu bukan akhlaknya saja, baik fardu kifayahnya.
baik memandikannya, baik menyolatkannya, mengkapaninya, menyolatkannya, bahkan nanti memakamkannya. Jadi Bapak Ibu, hantarkan jenazah. Ibu-ibu boleh ke kuburan Pak Ustadz? Boleh. Tapi panjang cerita ini. Nanti kalau kita ketemu lagi, ku sampaikan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Mari ambil berkahnya. Sebelum kita ambil berkahnya, kita ambil kesimpulan. Yang pertama, dengan memperingati Maulid Nabi ini. Maulid Nabi memang tak pernah dibuat Nabi. Makanya mereka para ulama, Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar mengatakan bid'ah. Tapi karena datangnya cinta karena Nabi, memuliakan Nabi, walaupun bid'ah, ini bid'ah hasanah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi dua. Ini termasuk bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Siapa yang datang dapat pahala. Selanjutnya, Nabi diutus oleh Allah untuk akhlak. Mari perbaiki akhlak kita. Gunakan hak kita, pakai hak kita. Untuk apa? Memberikan hak dengan orang lain. Apa hak orang lain itu? Apabila berjumpa dengannya, ucapkan salam. Apabila kita diundang, hadiri undangan. Apabila dia minta nasihat, nasihati. Apabila dia bersin, ucapkan yarhamukallah. Apabila dia sakit, tengok. Apabila dia meninggal, antarkan jenazah. Kupikir nggak nyambung ibu-ibu. Nyambung juga ya. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita insyaallah membawa berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam. Ya Habib salam salawatullah alaika. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya alim, anta ta'lamu hajatana wa maqasidana wa ma nahnu fihi wa nartajihi famnun alayna biqada'i hajatina ya Allah. Ya Allah, kami berhajat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami padamu ya Allah. Baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, kami berhajat ya Allah. Ampunilah dosa kami kepada wanita yang pernah melahirkan kami ya Allah. Wanita
yang rela mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan kami, ya Allah. Mereka itu adalah ibunda tersayang kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami kepada laki-laki yang selalu mencari rezeki, tak kenal lelah demi membesarkan kami. Laki-laki itu adalah ayah tersayang kami, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, sayangilah ya Allah. Yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Bahagiakan hatinya ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah kau panggil, terimalah di sisimu ya Allah. Lapangkan kuburnya, jauhkan siksa kuburnya, jadikan alam kuburnya menjadi taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, sayangi kami, sayangi keluarga kami, lindungi keluarga kami, mudahkan segala urusan-urusan kami, urusan keluarga kami, berkat silaturrahim kami ya Allah, berkat sedekah-sedekah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, tambahkan rezeki kami. Kami ingin menziarahi Nabi kami. Kami ingin mengunjungi makam Nabi kami di Masjid Nabawi, di samping Raudhah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya Allah. Berkat ibadah-ibadah kami ya Allah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Makasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.